Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa basa minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di tadarus qiraah mubadalah yang ke-15. Sebelum bertadarus qiraah mubadalah, mari kita bertawasul dan juga memberikan hadiah Fatihah kepada penulis buku qiraah mubadalah. Saya ulang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan di bab 3 dengan premis dasar qiraah mubadalah di halaman 195. Substansi dari perspektif mubadalah adalah soal kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat kentara dalam teks-teks Islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Perspektif ini menawarkan sebuah metode pemaknaan disebut qiraah mubadalah untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadis, dan teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam. Premis dari metode mubadalah ini adalah bahwa wahyu Islam itu turun untuk laki-laki dan perempuan. Karena itu, teks-teksnya menyapa mereka berdua. Hukum-hukumnya pun datang memberikan kemaslahatan bagi mereka keduanya, bukan salah satunya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, jika ada teks atau putusan hukum yang baru eksplisit untuk kepentingan salah satu jenis kelamin, laki-laki misalnya, maka harus dikeluarkan makna. Jika di dalam teks masih implisit untuk kemaslahatan perempuan, begitupun jika baru eksplisit untuk perempuan, maka ia yang masih implisit dalam teks harus dikeluarkan untuk laki-laki. Kerja metode mubadalah adalah bagaimana mengungkapkan pesan utama dari suatu teks, baik yang berupa baik yang berbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki-laki mudzakkar di mana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan muannas dan laki-laki belum disapa, sehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin dengan metode mubadalah disapa oleh teks dan menjadi subjek pembicaraan di dalamnya. Metode pemaknaan mubadalah ini didasarkan pada 3 premis dasar. Pertama, bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks yang harus menyasar keduanya. Kedua, bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. Ketiga, bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi. Berpijak pada 3 premis dasar ini, kerja metode pemaknaan mubadalah berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenai atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan konseptual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Karena itu, salah satu tujuan dari metode mubadalah adalah menyatukan semua teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang rahmatan lil alamin. Maslahat untuk semua orang dan adil bagi semua orang, laki-laki maupun perempuan. Kebaikan bagi laki-laki adalah juga kebaikan bagi perempuan. Keburukan yang harus ditolak dari perempuan juga harus ditolak laki-laki. Begitu juga isu kerahmatan, kemaslahatan, dan keadilan.
isu-isu ini dalam kesadaran mubadalah harus benar-benar diserap dari dan dirasakan oleh perempuan dan laki-laki. Kaidah bahwa Islam itu sesuai dan cocok untuk kebutuhan zaman apapun dan dimanapun dan di tempat manapun harus juga berarti bahwa ia benar-benar sesuai dengan memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan. Keduanya bukan salah satunya. Begitupun rumusan tentang hak-hak 5 dasar dalam Islam, Duriyatul Khams, atau bisa juga disebut sebagai tujuan-tujuan pokok Islam, Maqasid Syariah, harus benar-benar menyerap dan memenuhi kebutuhan hidup laki-laki dan perempuan. Premis dasar tersebut mengantarkan kita pada kerangka pembagian teks-teks Islam ke dalam 3 kelompok. Kelompok teks yang memuat ajaran nilai yang fundamentalis, mabadi. Kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal, qawaid, dan membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional, juz'iyat. Pembagian 3 kelompok teks ini penting dilakukan sebelum memulai kerja interpretasi mubadalah, sebab metode interpretasi mubadalah sebagian besar bekerja di kelompok juz'iyat, yaitu yang memuat hal-hal yang parsial tentang laki-laki atau tentang perempuan, dan kerja utamanya lalu adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks qawaid dan terutama teks-teks mabadi. Ajaran nilai fundamental dalam Islam, mabadi misalnya, adalah keimanan untuk semua orang, keutamaan pada ketakwaan seseorang, balasan amal siapapun tanpa membedakan jenis kelamin, kenikmatan surga bagi siapapun yang beriman dan beramal baik, siksa neraka untuk siapapun yang tidak beriman dan beramal buruk, tentang keadilan dan kemaslahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Sementara ajaran prinsip yang tematikal, qawaid, adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau relasi pernikahan. Prinsip-prinsip yang bersifat parsial atau tematikal, misalnya yang menyangkut relasi suami istri, adalah ayat-ayat prinsip mengenai 5 pilar rumah tangga, yaitu pertama, komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Misakon Qolidon, surat An-Nisa ayat 21. Kedua, prinsip berpasangan atau berkesalingan, jawaj, surat Al-Baqarah ayat 187 dan surat Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, berperilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan, tarodin, surat Al-Baqarah ayat 233. Dan yang keempat, saling memperlakukan dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, surat An-Nisa ayat 19. Dan kelima, kebiasaan saling berembuk bersama, musyawarah, surat Al-Baqarah ayat 233. Kelima pilar ini merupakan ajaran prinsip yang menjadi acuan perumusan produk-produk hukum, kesepakatan, kontrak, dan perilaku. Tetapi ia juga dikatakan tematikal karena hanya membicarakan isu-isu dalam tema persoalan pernikahan. Sekalipun bisa saja digunakan untuk tema-tema lain, ia juga disebut parsial karena menjadi turunan dari nilai-nilai dalam mabadi, yaitu kerjasama, keadilan, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip dalam relasi pernikahan ini disebut qawaid, sekalipun bisa jadi juga bisa berlaku pada isu-isu yang lain. Selain dari 2 klasifikasi tersebut, yaitu mabadi dan qawaid, adalah teks, ajaran, produk hukum dalam hal relasi laki-laki dan perempuan yang masuk sebagai implementasi kasuistik atau juz'iyat dari prinsip-prinsip tersebut. Peran-peran yang harus dilakukan oleh laki-laki atau suami dan perempuan atau istri adalah masuk dalam kategori ajaran implementatif, kasuistik, dan kontekstual juz'iyat yang harus selalu dipastikan selaras dengan nilai prinsip Islam di atasnya. Baik mabadi maupun qawaid, secara sederhana, tema-tema sosial dan material yang dibicarakan suatu teks yang sudah menyebut jenis kelamin tertentu,
bisa digolongkan ke dalam isu-isu juz'iyat. Tema-tema teks seperti inilah yang harus dimaknai ulang agar selaras dengan prinsip-prinsip yang mabadi maupun yang qawaid. Misalnya, isu tentang pesona perempuan bagi laki-laki, kepemimpinan politik perempuan, nilai kesaksian perempuan yang setengah dari laki-laki, hak suami untuk menikah lebih dari seorang perempuan, hak untuk memukul ketika istri nujuj, kewajiban untuk menafkahi istri, kewajiban istri untuk menaati dan melayani segala kebutuhan suami, ancaman neraka bagi istri yang tidak bersyukur pada suami dan yang meminta cerai tanpa alasan yang rasional. Anjuran keagamaan baginya untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak, untuk selalu mencari dan memperoleh restu suami, dan isu-isu praktikal yang lain. Metode kerja interpretasi mubadalah pada tataran ini adalah memastikan keselarasan teks-teks juz'iyah dengan pesan utama dari nilai dan prinsip, baik yang bersifat fundamental, mabadi, maupun yang tematikal, qawaid. Kerja metode mubadalah karena itu meyakini keutuhan bangunan utama ajaran Islam yang tertuang dalam teks-teksnya. Keutuhan dan penyatuan ini berporos pada pondasi yang prinsip tersebut. Ajaran Islam dan teks-teksnya seperti ditegaskan dalam Al-Quran adalah kokoh, utuh, dan menyatukan satu sama lain. Surat An-Nisa ayat 82. Penyatuan dan kekeutuhan teks-teks ini secara teknis adalah dengan meletakkan teks-teks tentang prinsip-prinsip ajaran, mabadi dan qawaid sebagai payung yang menaungi dan menginspirasi teks-teks tentang isu yang bersifat parsial. Karena itu, teks-teks yang mengenai isu yang parsial, yang hanya membahas tentang perempuan atau tentang laki-laki saja, harus dimaknai dalam naungan payung teks isu-isu yang bersifat prinsipal. Ancaman bagi istri yang tidak bersyukur misalnya tidak bisa dibiarkan begitu saja hanya untuk mengejar dan menuntut istri agar bersyukur pada suami, tetapi melepas suami tanpa tuntutan bersyukur pada istri. Sebab secara prinsip dalam Islam, bersyukur adalah baik, ibadah, berpahala, dan penting bagi semua orang. Tidak hanya bagi perempuan terhadap suaminya, tetapi bersyukur juga bagi laki-laki terhadap istrinya. Sehingga dorongan untuk bersyukur dan ancaman atas tidak bersyukur seharusnya diarahkan kepada kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Baik, itu saja qiraah mubadalah, tadarus qiraah mubadalah malam hari ini di pertemuan yang ke-15. Nanti kita akan berlanjut di halaman 200 dengan cara kerja qiraah mubadalah. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa subscribe dan silahkan komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.